Bandingkan majas, metafora, simile, dan repetisi dalam puisi. Membaca. Teman-teman, pada pelajaran sebelumnya, kalian sudah menyimak beberapa puisi. Sekarang sampaikanlah salah satu di antara puisi-puisi tersebut di depan kelas. Kalian juga dapat menyampaikan puisi yang kalian temukan di koran, majalah, atau buku lainnya. Ajukanlah diri kalian sebelum diminta guru. Jika beberapa di antara kalian ada yang ingin membacakan puisi di depan kelas, itu lebih baik. Kalian akan melihat aneka gaya pembacaan puisi dari teman kalian. Simaklah baik-baik penyampaian puisi tersebut, lalu jawab pertanyaan berikut. Majas apa yang kalian dengar dari puisi yang baru disampaikan? Teman-teman, dalam menulis puisi, penyair menggunakan aneka majas dan gaya bahasa. Beberapa majas dan gaya bahasa yang sering dipakai dalam puisi adalah majas metafora, simile, dan repetisi. Majas diartikan sebagai kiasan atau cara melukiskan sesuatu dengan menyamakan dengan sesuatu yang lain yang bersifat sama. Majas menciptakan efek estetika dalam puisi. Terdapat banyak jenis majas, tetapi pada bagian ini kalian hanya akan mempelajari 3 majas, yaitu metafora, simile, dan repetisi. Teman-teman, simaklah penjelasan berikut mengenai majas-majas tersebut. Pertama, metafora. Metafora diartikan sebagai pemakaian kata atau kelompok kata bukan dengan arti sebenarnya, melainkan sebagai lukisan yang berdasarkan persamaan atau perbandingan. Majas metafora menggunakan kata-kata yang bukan arti sebenarnya, atau disebut juga arti kiasan. Majas ini biasa digunakan untuk menunjukkan perbandingan yang tersirat atau tidak langsung antara suatu benda dan benda, atau antara orang dan benda. Contoh, tulang punggung artinya penopang. Buah hati artinya anak kesayangan. Cenderamata artinya oleh-oleh. Bunga desa artinya gadis cantik di desa. Sampah masyarakat artinya orang yang tidak berguna. Selain contoh-contoh tersebut, metafora dalam pengertian yang lebih luas juga menggunakan kata-kata kiasan yang berkaitan dengan alam seperti matahari, bulan, bintang, pelangi, hujan, benda-benda, dan keadaan lain yang mengandung estetika sebagai kiasan dalam puisi. Kedua, simile menurut Keraf tahun 2007 halaman 138, simile diartikan sebagai perbandingan yang bersifat eksplisit. Hal yang dimaksud dengan perbandingan yang bersifat eksplisit ialah perbandingan yang langsung menyatakan sesuatu sama dengan hal lainnya dengan menggunakan kata-kata pembanding seperti sama, sebagai, bagaikan, bak, laksana, dan umpama. Contoh, bibirnya seperti delima, merekah, matanya
seperti bintang timur, seperti menating minyak penuh, bagai air di daun talas. Laksana bulan 14. Ketiga, repetisi. Masih dalam Keraf tahun 2007 halaman 127, repetisi diartikan sebagai majas berupa perulangan bunyi, suku kata, kata, atau bagian kalimat yang dianggap penting untuk memberi tekanan pada kata-kata yang dianggap penting. Contoh, satu kekasihku, aku manusia, rindu rasa, rindu rupa. Penggalan bait puisi berjudul Padamu Jua, karya Amir Hamzah. Teman-teman, itulah penjelasan mengenai majas metafora, simile, dan repetisi. Semoga dengan menyimak penjelasan tadi, kalian semakin paham dan dapat mengaplikasikannya. Teman-teman, pada bagian selanjutnya, kita akan mempelajari materi jelajah kata. Jelajah kata. Teman-teman, ketika mempelajari majas dalam puisi, kalian mungkin menjumpai kata-kata berikut. 1. Aneka artinya macamnya, ragamnya, dan berbagai jenis. 2. Estetika artinya keindahan atau kepekaan terhadap seni dan keindahan. 3. Efek artinya kesan yang timbul pada pikiran penonton atau pendengar atau pembaca dan sebagainya. 4. Eksplisit artinya terus terang, langsung, dan gamblang. Untuk lebih memahami pengertian majas metafora, simile, dan repetisi, kalian akan menyimak dan membandingkan 4 puisi berikut. Puisi pertama berjudul Pahlawan Tak Dikenal, karya Toto Sudarto Bahtiar. Puisi kedua berjudul Waktu, karya W.S. Rendra. Puisi ketiga berjudul Hujan Bulan Juni, karya Sapardi Djoko Damono. Dan puisi keempat berjudul Nyanyian, karya Eli Delvia. Simaklah puisi tersebut dan tandailah majas-majas yang ada di dalamnya. Selamat menyimak. Puisi 1. Pahlawan Tak Dikenal, karya Toto Sudarto Bahtiar. 10 tahun yang lalu, dia terbaring, tetapi bukan tidur, sayang. Sebuah lubang peluru bundar di dadanya. Senyum bekunya mau berkata, kita sedang perang. Dia tidak ingat bila mana dia datang. Kedua lengannya memeluk senapan. Dia tidak tahu untuk siapa dia datang. Kemudian dia terbaring, tapi bukan tidur, sayang. Wajah sunyi setengah tengadah menangkap sepi padang senja. Dunia tambah beku di tengah derap dan suara merdu. Dia masih sangat muda. Hari itu, 10 November, hujan pun mulai turun. Orang-orang ingin kembali memandangnya sambil merangkai karangan bunga. Tetapi yang nampak, wajah-wajah sendiri yang tak dikenalnya. 10 tahun yang lalu, dia terbaring. Tetapi bukan tidur, sayang. Sebuah peluru bundar di dadanya. Senyum bekunya mau berkata,
aku sangat muda. Puisi 2. Waktu. Karya W.S. Rendra. Waktu seperti burung, tanpa hinggapan, melewati hari-hari rubuh tanpa ratapan. Sayap-sayap mukjizat terkebar dengan cekatan. Waktu seperti butir-butir air, dengan nyanyian dan tangis angin silir, berpejam mata dan pelesir tanpa akhir. Puisi 3. Hujan Bulan Juni. Karya Sapardi Djoko Damono. Tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni. Dirahasiakannya rintik rindunya kepada pohon berbunga itu. Tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni. Dihapusnya jejak-jejak kakinya yang ragu-ragu di jalan itu. Tak ada yang lebih arif dari hujan bulan Juni. Dibiarkannya yang tak terucapkan diserap akar pohon bunga itu. Puisi 4. Nyanyian. Karya Eli Delvia. Saat buah-buahan kau tunggu menjadi ranum, aku menulis puisi di bawah sumringah raja siang, sembari menyisiri tepian ladangmu dengan nyanyian. Nyanyian yang kita yakini selalu mengantarkan pada pertemuan yang membuat usiamu terlihat 10 tahun lebih muda. Karena disirami rasa bahagia dan lapang dada. Kegiatan 5. Mengidentifikasi majas dalam puisi. Berlatih. Teman-teman, dalam kegiatan selanjutnya yaitu kegiatan 5, yakni mengidentifikasi majas dalam puisi. Berdasarkan tabel audio 5.6 tentang perbandingan kata-kata dengan majas dalam puisi. Adapun bagian-bagian dalam tabel tersebut antara lain yaitu kolom pertama, judul puisi. Kolom kedua, kata-kata yang mengandung majas. Di dalam kolom tersebut terdapat 3 subkolom. Subkolom pertama, metafora. Subkolom kedua, simile. Subkolom ketiga, repetisi. Dan kolom utama terakhir, yaitu kolom penjelasan. Pada tabel tersebut, terdapat contoh cara menjawab tabel, yaitu pada kolom judul puisi Pahlawan Tak Dikenal. Pada puisi tersebut terdapat kata-kata yang mengandung majas repetisi, seperti pada kalimat 10 tahun yang lalu dia terbaring, tetapi bukan tidur, sayang. Dan pada kolom penjelasan terdapat kalimat yang menjelaskan kenapa judul puisi Pahlawan Tak Dikenal mengandung majas repetisi, karena ada pengulangan atau repetisi pada bait pertama dan terakhir. Selanjutnya, silakan kalian amati 3 judul puisi lainnya, seperti judul puisi Waktu, judul puisi Hujan Bulan Juni, dan judul puisi terakhir yaitu Nyanyian. Setelah itu kalian jawab dari ketiga puisi tersebut, manakah yang mengandung kata-kata majas, metafora, simile, dan repetisi, serta berikan contoh kalimatnya. Pada kolom terakhir, berikan penjelasan mengenai kenapa puisi tersebut mengandung majas metafora, majas simile, atau repetisi. Teman-teman,
bisa meminta bantuan guru ataupun keluarga. Baiklah teman-teman, selamat berlatih. Teman-teman, itulah materi yang kalian telah pelajari pada bab 5 subbab D. Sangat menarik ya. Pada bagian selanjutnya, kita akan mempelajari materi pada subbab E, yaitu menciptakan puisi.